terkait dengan apa terjadinya pandemi di situ. Ini bisa dilihat ya anunya slide-nya ya. Halo? Bisa, Pak. Oke ya. Jadi terkait dengan situasi COVID-19 di sini pandemi ya. Jadi memang kita harus hati-hati terutama dengan yang bekerja di keramaian ya. Ini mau tidak mau yang namanya sektor konstruksi itu kan tidak bisa yang bekerja hanya 50% saja, tetap ada 100 orang. Ada beberapa hal yang mungkin bisa nanti kita jadikan pegangan nanti kalau bekerja di sana ya. Ini ada beberapa tema ya 3 mungkin secara sepintas saja bahwa saat ini ya pada tahun 2020 itu proyek infrastruktur itu mencapai 400 triliun ya, ini adalah suatu hal yang luar biasa ya. Meskipun mulai mengalihkan fokus pada pembangunan sumber daya manusia, tapi Pak Presiden masih bermain dengan sederet proyek infrastruktur ya yang anggarannya sangat fantastis ya, 400 triliun rupiah. Dalam rancangan anggaran pendapatan atau RAPBN tahun 2020, anggaran infrastruktur dipatok 419,2 triliun. Ya, ini meningkat ya dari tahun sebelumnya 399. Oke lah, ini sebagai gambaran ya betapa bahwa proyek infrastruktur di Indonesia ini sangat besar ya, dari sisi anggaran, tentunya juga dari sisi kegiatannya juga akan terlihat banyak sekali ya. Nah, kalau proyeknya sendiri banyak, tentunya tenaga kerja yang terlibat juga akan sangat banyak di situ. Nah, kita bisa lihat bahwa protokol pencegahan COVID dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, kira-kira skemanya seperti ini ya. Jadi membentuk Satgas Pencegahan COVID, jadi mestinya di dalam setiap proyek yang melibatkan banyak pekerja, ini ada ini ya, ada tim Satgasnya. Dari siapa yang membentuk? Ini pengguna jasa dan penyedia jasa. Jadi gabungan dari pemilik, kalau itu proyek-proyek infrastruktur PU ya berarti dari PU dan dari kontraktornya. Kemudian menyediakan fasilitas pencegahan ya COVID ya, misalnya jadi cuci tangan, kemudian ada pengujian dan seterusnya ya. Ya ini juga yang dilaksanakan oleh penyedia jasa pekerjaan konstruksi ya, berarti itu kontraktornya. Kemudian yang ketiga mengedukasi semua orang untuk menjaga diri dari ini. Jadi tetap kan prinsip dari protokol kesehatan 3M yang tadinya sekarang berubah menjadi 5M ya. Dari mencuci, memakai masker, mencuci tangan, kemudian M yang apa itu? Masker, mencuci tangan dan jaga jarak, Pak. Menjaga jarak ya, Nah, itu kan ditambah dengan menghindari kerumunan dan seterusnya ya, itu jadi 5. Oke, ini ya mengedukasi. Ya, intinya begitu. Jadi jangan sampai nanti para pekerja tetap ngumpul, ngariung dan seterusnya ya. Kemudian makan bersama, ini juga kan ada kebiasaan di daerah kita ya, di daerah Sunda itu ditaruh di daun pisang kemudian kita makan bersama, itu tidak dianjurkan ya. Jadi kalau bisa ya tetap membawa makanan dari rumah masing-masing. Mengukur suhu setiap orang ya, setiap pagi, siang, sore ini ya. Ya pasti akan naik ya, orang bekerja kan badan panas pasti naik ya. Kalau dia di atas 37 terus, nah ini perlu menjadi perhatian kita. Berikutnya membuat kerjasama penanganan suspek COVID dengan rumah sakit atau puskesmas tempatnya ini ya. Kalau proyek yang besar ya nggak ada salahnya di situ ada nakesnya ya, tenaga kesehatan yang selalu memonitor seluruh pekerjanya. Menghentikan sementara pekerjaan jika terindikasi ada tenaga kerja yang terpapar. Biasanya ini bisa 1 hari, 2 sampai 3 hari ya. Artinya di clean, di pembersihan dulu, sterilisasi tempat kerja, baru kita bisa kembali. Itu melakukan tindakan isolasi dan penyemprotan lainnya ya. Isolasi dan penyemprotan desinfektan sarana prasarana kantor dan lapangan. Ini protokol yang ini dari Kementerian PU ya. Nah, Satgas ini saya kira saya kira ini bisa dibentuk oleh pejabat pembuat komitmen, Pimpronya, kemudian
bagian dari unit keselamatan konstruksi UKK, kemudian berjumlah paling sedikit 5 orang, di mana 1 orang ketua dan 4 anggota. Satgas ini berkoordinasi dengan Satgas Penanggulangan COVID-19 Kementerian PUPR. Ini jadi kalau perusahaan-perusahaan besar harusnya sudah ada di situ. Nah, kemudian Satgas Pencegahan ini tugasnya misalnya sosialisasi, pembelajaran atau edukasi, promosi teknik, ya, metode pelaksanaan pencegahan COVID dan seterusnya. Jadi selalu disampaikan. Dan alhamdulillah kan sampai sekarang para tenaga kerja konstruksi kan tidak terdengar ada yang karena memang ini menjadi prioritas Kementerian PUPR sehingga dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian kalau kita lihat tingkat paparan risiko berdasarkan pekerjaan, ya apapun yang mau COVID atau yang lain, gitu. Ini kan ada beberapa level tingkat. Ini menurut OSA 3990 03 2020 ini. Ada yang merah ini adalah very high risk, ya, sangat berisiko, ya. Kemudian risiko tinggi, medium risk dan lower risk. Nah, yang mungkin harus dihindari very high risk ini yang harusnya tidak ada di situ, ya. Nah, tingkat paparan risiko pekerjaan misalnya di sini. Risiko paparan rendah perhatian saja, ya, pekerja yang bekerja di jarak jauh, work from home misalnya. Nah, tapi kalau untuk konstruksi kan tidak bisa kita kerjakan membangun ngecor dari rumah kan itu. Pekerja kantor yang tidak berhubungan dengan rekan kerja atau publik. Nah, ini yang bisa dilakukan, ya. Tapi kalau artinya ini orang-orang yang bekerja di sini, yang bekerja dari rumah, yang bekerja di kantor, ini adalah risiko terkenanya juga rendah. Tapi kalau risiko yang sedang, ya, ini umumnya adalah pekerja yang membutuhkan kontak dekat, orang yang mungkin terinfeksi COVID-19 atau orang tanpa gejala OTG, kan ini yang sering terjadi. Merasa sehat, dia bekerja, ternyata dia membawa ya carrier. Pekerja yang berhubungan dengan wisatawan, nah ini tamu dan sebagainya. Oleh karena itu kita akan kemarin Anda juga itu akan mengalami kesulitan pada saat akan mengajukan PKL atau magang atau apapun, karena kan ini dibatasi, ya. Kita dianggap kan orang luar yang akan masuk dalam satu community, ya, pekerja ini. Jadi takut para pekerjanya istilahnya terpapar di situ, ya. Pekerja yang memiliki kontak dekat dengan masyarakat umum. Nah, ini oleh karena itu yang sering justru kalau perkantoran itu yang terjadi bahwa bukan kantor itu yang menyebabkan terpaparnya virus, tetapi justru dari keluarga, ya. Keluarga sudah terkenal, sudah terkena, dia kemudian berhubungan dengan saudara-saudara yang lain, kena juga di situ, ya. Atau dalam satu kampung. Kalau risiko paparan tinggi, ini biasanya staf pengiriman dan dukungan layanan kesehatan, staf rumah sakit, ya, yang harus masuk ke kamar pasien yang terpapar dengan pasien COVID-19 yang diketahui atau diduga. Nah, ini kan yang kemarin banyak sekali terkena, ya, imbas di situ. Ini kategori memang risiko paparan tinggi. Pekerja transportasi medis, operator kendaraan, sopir, ya, sopir ambulan dan sebagainya. Kalau yang sangat tinggi, petugas kesehatan misalnya dokter, perawat, dokter gigi kan langsung, ya, pemeriksanya dari rumah, ya, itu kan nggak mungkin, ya. Ini langsung berhubungan, ya. Termasuk di sini adalah tenaga teknisi medis, ya. Petugas kesehatan atau laboratorium mengumpulkan atau menangani spesimen dari pasien COVID-19. Itu kira-kira yang sangat tinggi dan tinggi, ya. Kalau dikaitkan dengan rencana keselamatan konstruksi, ya, rencana keselamatan konstruksi merupakan dokumen lengkap rencana penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK) dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontra. Setiap calon penyedia jasa wajib menyusun dan menyampaikan RKK dalam dokumen pelaksanaan. Nah, kalau proyeknya sudah sekarang, maka ini di dalam RKK ini wajib itu tadi penanganan COVID itu. Jadi kalau udah wajib kan itu memunculkan anggaran yang ada sehingga tidak memotong dari kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, ini contoh, ya, mungkin barangkali tugas Anda yang kemarin, ya, dibandingkan saja dengan ini. Misalnya di sini isunya wabah COVID. Dampaknya apa? Pekerjaan harus mengikuti protokol kesehatan COVID-19.
kategori isunya apa? Kesehatan. Jenis isu dari eksternal, kan yang namanya COVID-19 kan bukan dari lingkungan dalam proyek itu sendiri, tapi eksternal di sini. Kemudian jenis SWOT-nya apa? SWOT itu kan strength, weakness, dan ini threat ya, opportunity and threat ya. Ini threat, termasuk threat ya. Ya. Jadi yang potensi bahaya dari luar. Ya. Sumber isunya apa? Sumber isu kalau dalam kasus di sini kan dari kementerian ya, instruksi Menteri PUPR. Keinginan dan harapan secara internal kebutuhan pekerjaan sesuai dengan jadwal. Nggak mungkin proyek akan mundur sehingga perlu tetap dilaksanakan. Berarti kalau tetap dilaksanakan harus ada pekerja. Nah ini kan internal harapannya begitu. Harapannya lagi pekerja tidak terkena COVID ya, dan proyek tidak dihentikan. Ini kan hal-hal yang secara internal kita tetap harus kenapa kita harus tetap bekerja, karena itu ya, tuntutan seperti itu. Kalau dari sisi eksternal adalah tidak mengganggu aktivitas ya, adanya ini ya, tidak mengganggu aktivitas. Harapannya adalah pekerja mentaati protokol. Nah, selama pekerja mentaati protokol COVID, protokol kesehatan, maka ini mudah-mudahan atau harapan kita itu tidak akan terjadi itu ya, tidak akan mengenai itu. Kalau dari sisi struktur organisasi Satgas COVID, ini dampaknya adalah penambahan personal, karena kan tadi orang kerja di pembangunan kok perlu dokter ya, tenaga kesehatan. Nah ini kan sudah ekstra ya, perusahaan harus menyediakan tenaga kesehatan yang standby di situ ya, yang harus dibayar di situ ya. Jenis isunya kalau masalah struktur organisasi pasti internal ya. Apa? Ya strength, kekuatan di situ. Kemudian sumber isunya adalah instruksi Menteri PU. Nah ini sama ya. Keinginan dan harapan, keinginannya untuk internal penerapan SMKK lebih efektif, harapannya pengawasan lebih efektif. Jadi otomatis nggak bisa ya seperti dulu-dulu ya, dan seterusnya. Jadi tetap harus bekerja ini pengawasnya. Kalau dari eksternal ya tidak mengganggu aktivitas, harapannya aktivitas tetap lancar. Itu contohnya, kemudian formanya ini bisa kita lihat. OKK, unit keselamatan konstruksi, ini termasuk organisasi pengelola ya, memuat bahkan struktur organisasi yang dapat menjelaskan hubungan koordinasi antara pelaksana konstruksi, kantor pusat, dan pengelola SMKK. Nah ini sebetulnya kan contoh saja ya, struktur organisasi yang bisa diterapkan. Ya ada juga perusahaan yang memang sudah punya secara pusat, sudah punya penanganan itu, hanya saja mungkin di proyek ditambah di situ ya. Di level proyek ini yang garis titik-titik tebal itu ya. Nah kemudian, nah ini yang lebih lengkap lagi, kalau sudah kita bicara tadi IBP ya, IBP RP di situ, seperti yang sudah di situ. Nah ini salah satu contohnya, misalnya uraian pekerjaan, bekerja di ruangan, identifikasi bahayanya adalah posisi kerja, karena ini kan duduk ya, terpleset, tergores cutter atau benda tajam. Nah ini bisa diuraikan satu-satu, nanti Anda bisa posisi kerja bagaimana, terpleset bagaimana, jadi tidak dijadikan satu. Karena tadi harus didefinisikan jenis bahayanya kan. Nah kebetulan ya semua ini terganggu kesehatan tubuhnya ya, jadi bisa jadikan satu. Kemudian persyaratan pemenuhan peraturan ya, Permenaker nomor berapa tentang lingkungan kerja ya, ini ya harus dicek. Kalau tidak harus Permenaker ya, barangkali juga ada Permen PU misalnya gitu. Pengendalian awal itu penggunaan kursi meja yang ergonomis, misalnya ini kalau kita bisa bicara tentang posisi kerja, penempatan barang dan rak lemari, ini kalau kita bicara tentang terpleset, ya. Kemudian memasang AC dari ventilasi yang cukup, kalau kita bicara tentang yang lain, situ ya. Nah kemungkinan apa? Ini kemungkinan kan kita definisikan 1 sampai 4 ya, nanti kita lihat yang contoh Excel-nya kemarin, kemudian semuanya itu masih tingkat risiko rendah. Ya. Bisa saja dengan Romawi 1, Romawi 2, Romawi 3, tergantung dari definisinya, rendah sampai tingginya itu apa. Kemudian pengendalian lanjutnya adalah administratif. Ya. Jadi tidak ada teknologi di sini ya.
administratif saja, larangan atau pedoman atau SOP dan seterusnya ya. Penilaian risiko, sisa risiko ya ini kemungkinan mungkin kita katakan ya not available, jadi tidak ada data yang bisa dimasukkan di situ. Ya dan seterusnya. Ada pekerjaan kalian memanjang sepanjang 1 km, lebar 1 meter, jenis tanah gembur misalnya. Nah, kalau jenis tanah gembur tergantung ini lebarnya 1 meter, kedalamannya berapa ya. Ini kan tidak disebutkan di situ. Ya, kalau kedalamannya cetek 50 cm atau 60 cm nggak usah khawatir di situ kan. Tapi kalau kedalamannya sampai 5 meter, ya tanah gembur itu resikonya kan runtuh di situ. Ya, jadi data ini harusnya lebih lengkap lagi di situ ya. Jadi tidak hanya mengatakan sepanjang 1 km, lebar 1 meter, kedalamannya berapa? Namanya penggalian ke situ. Ya. Jadi harus jelas karena kalau hanya 60 cm tertimbun kan paling kakinya saja ya nggak ada masalah ya. Ya. Ya, tapi kalau itu tadi 5 meter, 4 meter, 3 meter ini tertimbun dampaknya adalah bisa meninggal. Ya. Nah, aturannya adalah Permenaker nomor 1 tahun 80. Nah, pengendalian awalnya dengan pasang turap, pasang rambu peringatan, bahaya longsor, dan seterusnya. Kemungkinan terjadi itu levelnya 2. Ya. Artinya kan sering ya, tapi bukan jarang. Ya. Atau apa, nanti bisa dilihat. Ya. Keparahan, ya kalau sudah sampai tertimbun, ini adalah paling tinggi 5. Ya. Keparahannya 5. Ya. Kemudian nilai resikonya adalah F kali ke A, ya 2 kalikan 5, 10. Nanti akan ada penjumlahan dan seterusnya. Nah, kalau sampai 10 tingkat keparahannya apa? Tingkat risikonya. Ini tadi adalah rendah, berarti ini sedang mungkin ya, karena warnanya sudah berubah. Anda bisa katakan ini warna hijau adalah yang ini merah ya. Sedang sampai berat bisa saja karena ini kalau sampai tertimbun dan meninggal maka dia adalah berat. Nah, barangkali ini yang harus dicek lagi di sini ya. Karena dengan kategori 10 itu kan di bawah ya. Karena yang maksimumnya kan pasti 5 kali 5, ini 25. Ya, yang paling berbahaya 25, mestinya yang merah adalah 25. Nah, kalau 10 dibandingkan 25 kan hanya 2/5. Pengendaliannya adalah alternatif administrasi, kemudian penilaian sisi risikonya adalah NA ya. Ini tentunya nanti harus dicek lagi ya, masa NA situ. Nah, kemudian berikutnya adalah program komunikasi disampaikan secara lisan sekurang-kurangnya melalui safety talk yang terdiri dari prosedur dan atau petunjuk kerja dan seterusnya ya. Ini bisa disampaikan adanya induksi keselamatan kerja. Ini safety induction. Ini biasanya untuk pekerja atau tamu yang baru pertama kali masuk ke project ya. Jadi ini kita menyampaikan di situ ya, tim K3 perusahaan atau di project itu menyampaikan bahwa ini project jenisnya adalah begini, ada risiko bahaya apa disampaikan di situ ya, semua ada di situ. Jadi yang diizinkan apa, termasuk juga nanti kalau tamu akan berkunjung keliling maka ada jalur khusus misalnya. Ini disampaikan di induksi ya. Kemudian yang kedua pertemuan pagi hari safety morning ya. Kalau di perkantoran biasanya itu coffee morning ya. Ini adalah pertemuan setiap hari pagi adalah safety morning. Ya kita bicara tentang keselamatan. Ya misalnya hari ini proyek akan melakukan pengecoran beton pada lantai 5 misalnya situ. Nah, ini ketika kita bicara tentang kemungkinan terjadi kecelakaan dari pengecoran itu. Misalnya ya beton dinaikkan ke lantai 5 itu pakai apa? Pakai crane ya. Nah, crane itu risikonya apa? Selingnya putus. Kalau selingnya putus berarti akan jatuh. Nah, oleh karena itu untuk menghindari itu dilarang ada pekerja persis di bawah jalur itu ya. Jalur menaikkan beton ke atas, jalur untuk menggeser beton sampai ke proyeknya dilarang ada pekerja di situ. Misalnya di situ ya. Atau kita melakukan cek, safety check ya. Jadi selingnya itu masih benar enggak? Masih kuat enggak? Ikatannya masih benar atau tidak? Ya, ini ya. Kita bicara di sini ya. Kemudian ada juga pertemuan kelompok kerja, toolbox meeting kelompok kerja ini khusus misalnya untuk kita kelompok pekerja tukang besi misalnya itu ya. Jadi yang merangkai besi, tukang kerja kelompok pekerja pengecoran misalnya seterusnya. Ya bicara itu semua.
Ya. Kemudian yang keempat, rapat keselamatan konstruksi, construction safety meeting. Ini biasanya kalau memang proyeknya sedang berjalan, ya, proyek sedang berjalan, kira-kira apa yang akan terjadi di situ, ya. Oh Pak, ini kemungkinan kita berada di lantai 5, ya, kemungkinan ada apa bagian atau komponen dari beton yang akan jatuh bawah. Nah, di bawah ada Pak orang berjalan. Nah, ini kan berbahaya, karena itu harus ada misalnya orang dilarang masuk, ya, orang dilarang masuk atau kita memasang jaring atau net. Kemudian ada penerapan informasi, ya, khusus di sini adalah COVID-19, ya. Pengelolaan kesehatan, penyediaan fasilitas kesehatan di lapangan. Nah, ini salah satu contohnya adalah tim untuk COVID, tempat cuci tangan, tempat hand sanitizer, menggunakan masker, ya, dan lain-lainnya. Dan kalau perlu, ya, pekerja harus dalam kondisi prima, ya, artinya imunitasnya tinggi. Kita masukkan misalnya di sini setiap hari dibagikan vitamin C 1000 misalnya. Ya, di sini ya, sarana kesehatan di lapangan, kerjasama dengan rumah sakit, puskesmas terdekat, fasilitas pencuci tangan, menyediakan vitamin, ya. Kemudian pengelolaan kesehatan, pemasangan poster, ya, poster-poster dengan social distancing, kemudian ada menutup hidung pada saat bersin dan seterusnya, ya. Kemudian, nah, ini setiap pagi melakukan penyuluhan, ya, terkait dengan COVID-19, selalu mengingatkannya dalam materi safety talk, ya. Melakukan pengukuran suhu, ini batasnya kebetulan adalah 37 derajat Celcius. Ada kemarin kalau ada waktu itu mengikuti ujian mengikuti ujian yang dilaksanakan adik-adik kelas itu, batas untuk terpapar kan bukan ini, tapi 37,5 ya derajat Celcius, ya. Boleh ini untuk Bandung Barat kemarin diterapkan di situ. Yang di atas itu tentunya dilarang masuk. Harus melakukan, meskipun dia pekerja penting, ya, nggak boleh masuk, karena kalau dipaksa masuk nanti akan memapar atau menginfeksi pekerja lainnya, akan tertular. Kemudian melakukan penyemprotan desinfektan, ya, secara berkala di tempat kerja. Kalau di Polban sekarang kan sebulan sekali, ya. Menghentikan pekerjaan apabila ada pekerja selama 14 hari apabila ada yang kawasan COVID. Jadi kalau sudah ada yang terpapar di sini 14 hari, ya, dihentikan, ya, itu. Ini ya tentunya akan menyebabkan hal yang tidak baik. Oke, saya kira itu terkait dengan COVID, ya.